Bahagia itu sederhana. Masalah dalam hidup pasti akan ditemui. Hal kecil yang bisa berdampak besar. Masalah kecil yang selalu dibesar-besarkan. Pusing, stres, down, capek, hingga tak pernah merasa bahagia. Sebagai contoh, pelajar yang diberikan tugas terus-menerus pasti akan merasakan stres karena materi yang disampaikan lebih sedikit daripada tugas yang diberikan. Ini yang membuat pelajar harus mencari materi di internet dan menyimak video pembelajaran dari YouTube agar bisa menyelesaikan tugas. Kita merasa tidak tenang ketika diberi tugas yang begitu banyak. Bayangkan saja, semua mata pelajaran memberikan tugas dalam hari yang sama dan setiap hari tugas itu selalu mengalir. Ibarat air. Seharusnya kita tak usah menyikapinya dengan pusing dan merasa stres berat. Tugas itu bisa diselesaikan dan itu pasti. Dikerjain aja dikit-dikit, pelan-pelan, dicicil, atau pas baru dikasih tugas langsung diselesain, lalu dikumpulkan. Tugas itu ibarat cucian numpuk. Udah dicuci, besoknya datang lagi. Lebih banyak pula. Itulah hidup. Harusnya dijalanin. Yakin aja semuanya pasti akan selesai. Ketika tak punya uang, hidup terasa hampa dan tak ada apa-apanya. Bahkan menunda kebahagiaan yang harusnya terasa. Kamu malah menunggu banyak uang baru bahagia. Itu adalah cara yang salah. Bahagia itu ketika kamu bersyukur untuk hal sekecil apapun, pencapaian sekecil apapun, penghasilan yang walaupun sedikit, lakukan sesuatu dengan senyuman. Dilakuinnya sambil senyum, bukan dihadapi dengan senyuman. Realistis dong, kalau dihadapi pakai senyuman, yakin bakal selesai. Ya enggak lah. Capek, mau nyerah, dahlah mau nikah aja, dahlah mau mati aja. Eits, kalau nikah, emang dikira masalah hidup bakalan berkurang? Tentu saja tidak, masalah itu akan terus bertambah. Terus, kalau udah mati, belum tentu masuk surga. Wallahu a'lam. Hei, jangan selemah itu. Kamu lupa, Allah gak akan membebani seseorang di luar dari batas kemampuan hambanya. Beban, masalah, ujian, cobaan yang Allah kasih itu sudah dipertimbangkan dengan baik sama Allah. Sesuai alur yang pas, penuh kejutan. Dan tugas kita sebagai seorang hamba harus tetap mensyukuri apa yang diberikan olehnya. Allah aja yakin kalau kita bisa melewati hal itu dengan baik. Masa kita malah gak yakin? Jika sedang terjatuh, yuk bangkit. Nangis bolehlah, bukan berarti kamu cengeng. Kamu tahu gak? Orang yang bisa nangis itu ternyata orang yang kuat loh. Kalau lagi down dan merasa gak kuat ngadepin persoalan hidup, cobalah diskusi dengan diri sendiri. Caranya di kamar aja sendirian sambil nulis-nulis di catatan harian. Bangun di sepertiga malam dan curahkan seluruh isi hatimu. Kamu boleh nangis di situ sepuasnya. Curhat sepuasnya. Kamu boleh ngeluh. Yang harus kamu ingat, kalau kamu ngeluh di hadapan teman atau keluarga, kamu akan terlihat lemah dan pastinya dianggap lemah. Bahkan, bukannya diberi solusi, malah dimarahin. Hal kecil namun
bisa menjadi besar? Ya karena dibesar-besarkan. Tak usah menempatkan kadar kebahagiaan pada sesuatu yang tak bisa terjadi secara instan. Misalnya bahagia pas kalau udah kaya, pas kalau udah sukses bisnisnya. Ternyata bahagia itu sederhana loh. Bisa menyelesaikan tugas sekolah secara mandiri saja sudah bahagia dibandingkan menyontek. Bisa nyelesain cucian yang awalnya numpuk aja udah seneng banget. Bisa bangun di sepertiga malam buat tahajud aja udah bangga sama diri sendiri. Bisa manfaatin waktu dengan baik dan dengan hal yang bermanfaat aja udah bersyukur. Bisa melihat, bertemu, bercengkrama dengan ayah dan ibu sekeluarga saja sudah bisa tertawa ria. Hal kecil maupun besar kerjakan saja dengan ikhlas. Ngeluh boleh, tapi jangan sering-sering. Pekerjaan apapun itu dilakukan harus dengan senang ya. Senangi dulu pekerjaannya agar bisa berjalan dengan lancar dan hasil yang maksimal. Ya, dunia tempatnya lelah dan surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan tiada tara. Awali pagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Juga dengan senyuman dan rencana yang matang di setiap waktunya. Sediakan waktu olahraga, refreshing, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan telat makan ya. Bahagia itu diri sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Semoga hari-harimu dipenuhi oleh kebahagiaan.